Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pengetahuan saya tentang materi analisis korelasi. Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibadil Hadi, Peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kelas D4 nomor absen 13, NPP 291384. Baik, yang pertama, pengertian korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Terdapat dua variabel dalam korelasi, yaitu yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan X. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y. Yang kedua, korelasi linear atau linear sederhana. Analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebutuhan atau memang hubungan yang sebenarnya. Korelasi dibagi menjadi tiga, yaitu korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu, X, meningkat atau menurun, maka variabel lainnya Y cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Yang kedua, korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu, X, meningkat atau menurun, maka variabel lainnya Y cenderung menurun atau meningkat. Yang ketiga, korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, variabel X, berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya, variabel Y. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi atau disimbolkan dengan R. Analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebutuhan atau memang hubungan yang sebenarnya. Ada pula pengertian koefisien korelasi sederhana, yaitu koefisien korelasi sederhana merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1. Semakin dekat nilai R ke +1, semakin kuat korelasinya. Semakin dekat nilai R ke -1, semakin kuat korelasinya. Jika R bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika R bernilai +1 atau -1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel, berikut nilai-nilai dari koefisien korelasi R. Yang pertama, R sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Yang kedua, jika R lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan dari 0,20, maka korelasi sangat lemah. Yang ketiga, jika R lebih besar dari 0,20 dan lebih kecil atau sama dengan dari 0,40, maka korelasi rendah. Yang keempat, jika R lebih besar dari 0,40 dan lebih kecil atau sama dengan dari 0,70, maka korelasi yang cukup berarti. Yang kelima, jika R lebih besar dari 0,70 dan lebih kecil atau sama dengan dari 0,90, maka korelasi yang tinggi atau kuat. Yang keenam, jika R lebih besar dari 0,90 dan lebih kecil dari 1,00, maka korelasi sangat kuat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, R sama dengan 1, maka korelasi sempurna. Baiklah, berikut ini adalah rumus yang digunakan. R sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Keterangannya, R merupakan koefisien korelasi.
X merupakan deviasi rata-rata variabel X sama dengan X kurang X. Y merupakan deviasi rata-rata variabel Y. Y sama dengan Y kurang Y. Berikut ini adalah contoh yang diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan. Yang pertama X. Adapun nilainya yaitu 3, 6, 9, 10, dan 13. Dan Y 12, 23, 24, 26, dan 28. X di sini merupakan hasil pemupukan dan Y merupakan hasil panen padi. Tentukan koefisien korelasinya R. Sebelum kita masuk ke penyelesaian, kita harus mencari nilai dari X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikalikan dengan Y. Baik, X pangkat 2 di sini diperoleh dari hasil X kali X. 3 kali 3 sama dengan 9. Begitupun seterusnya. 13 kali 13 sama dengan 169. Y pangkat 2, Y kali Y. 12 kali 12 sama dengan 144. Begitupun seterusnya. 28 kali 28 hasilnya 784. Dan XY di sini dikalikan X kali Y, yaitu 3 kali 12 diperoleh hasil 36. Begitupun seterusnya. 13 kali 28 hasilnya 364. Adapun jumlah keseluruhan X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X, Y. Baik, ini cara penyelesaiannya. Sigma Y 113, sigma X 41, sigma X pangkat 2 395, sigma Y pangkat 2 2709, sigma XY 1014. Baik, sini saya akan menjelaskan. 5 didapat dari hasil 5 kali percobaan, yaitu N. 5 dikalikan dengan 1014 dikurang 41 dikali 113 dibagi akar 5 kali 395 dikurang 41 pangkat 2 dikalikan dengan 5 dikali 2709 dikurang 113 akar 2. Diperoleh hasil penjumlahan angka-angka di atas tersebut, yaitu 437 dibagi akar 22.844 didapatkan hasil 0,91. 0,91 di sini merupakan nilai yang sangat kuat dan koefisien korelasinya. Jenis korelasinya adalah korelasi positif sangat kuat, artinya hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat bisa sampaikan dari pengetahuan saya mengenai analisis korelasial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om Syadu Syadu Syadu.